Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Aryani, guru SMA Negeri 1 Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat. Pada saat ini saya akan memaparkan suatu permasalahan yang sudah saya temukan dari beberapa bulan yang lalu. Hanya baru sekarang saya baru bisa menyampaikannya. Adapun pemecahan masalah pembelajaran siswa itu adalah agar memiliki motivasi untuk mampu berkomunikasi. Deskripsi permasalahan yang saya paparkan yaitu diantaranya menyatakan bahwa bahasa merupakan alat komunikasi yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Karena di samping berfungsi sebagai alat untuk menyatakan pikiran, bahasa sekaligus berfungsi sebagai alat untuk memahami pikiran dan perasaan orang lain. Ini adalah dasar dari bahasa itu sendiri. Dan pada hakikatnya, belajar bahasa adalah belajar berkomunikasi. Untuk itulah pengajaran bahasa bertujuan agar peserta didik dapat menggunakan bahasa dengan baik dan benar, terutama yaitu menggunakan bahasa Indonesia yang sudah menjadi bahasa persatuan dan bahasa sehari-hari untuk bangsa Indonesia. Nah, terutama di dalam kegiatan proses pembelajaran dan untuk meningkatkan kemampuan penalaran serta kematangan emosional dan sosial, pengajaran bahasa lebih menekankan kepada kemampuan menggunakan bahasa tersebut. Nah, di dalam pembelajaran bahasa Indonesia, hakikatnya bukan untuk memahami, bukan juga untuk penerapan konsep saja, tetapi pembiasaan dalam berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, baik itu secara tertulis maupun berkomunikasi atau berbicara. Ya, nah, meskipun bahasa Indonesia itu merupakan bahasa persatuan, bahasa sehari-hari, baik dipakai di dalam acara formal maupun informal, tapi pada kenyataannya di lapangan ketika saya mengajar, masih banyak peserta didik atau bahkan mungkin warga Indonesia sendiri banyak yang mengalami kendala dalam berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, hal ini terjadi juga di kelas saya, yaitu di kelas 12 IPS SMA 1 Ngamprah. Bahkan di salah satu kelas saya, ada siswa yang tidak mau berkomunikasi, tidak mau berbicara, karena dengan alasan tertentu. Katanya trauma. Nah, dan inilah yang menyebabkan tidak adanya motivasi dan semangat belajar peserta didik menjadi rendah. Jadi tidak ada semangat untuk belajar, tidak memiliki motivasi karena tidak mau berbicara. Nah, maka semangat dan motivasi belajar siswa tersebut menjadi rendah. Apa sih akar permasalahannya dan bagaimana timbul permasalahan seperti itu serta solusinya? Nah, akar permasalahannya bagaimana caranya untuk meningkatkan motivasi belajar bahasa Indonesia untuk siswa yang malas dan jarang berkomunikasi serta tidak mau berkomunikasi karena suatu hal, karena adanya trauma untuk berbicara. Yang kedua, bagaimana menumbuhkan minat belajar di dalam bahasa Indonesia. Karena bahasa Indonesia katanya terlalu banyak paragraf, terlalu banyak tulisan, sehingga malas untuk membacanya. Nah, di sini dibutuhkan motivasi untuk mau belajar, untuk mau membaca, untuk mau berbicara. Nah, selanjutnya, adapun alternatif solusi dari permasalahan tersebut, yang pertama, kita harus bisa, seorang guru harus bisa menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Bagaimana supaya belajar di dalam kelas ataupun di ruangan ataupun di luar
suasana belajarnya itu menyenangkan, sehingga siswa merasa tertarik dengan pelajaran tersebut. Lalu yang kedua, kita bisa memberikan atau bahkan kita memberikan reward kepada peserta didik tersebut, peserta didik yang mempunyai potensi dan yang mau belajar dengan benar-benar. Yang ketiga, yaitu memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk berkomunikasi secara kreatif dalam suasana interaktif. Misalkan dalam berdiskusi, dalam presentasi, dalam bersosialisasi dengan teman-temannya. Nah, kita ciptakan untuk memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk berkomunikasi, untuk berbicara dengan teman-teman yang lainnya. Nah, kalau alternatif tersebut bisa dipakai atau bisa dilaksanakan, maka insya Allah hasil pemecahan masalahnya akan teratasi. Dan apa yang dihasilkan dari pemecahan masalah tersebut? Nah, insya Allah hasil pemecahan masalahnya. Nah, untuk menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, guru harus menggunakan metode mengajar yang bervariasi, yang bermacam-macam, tujuannya supaya tidak membosankan dan menjenuhkan. Bisa menggunakan dengan ice breaking, permainan di awal pembelajaran, kita mengadakan dulu permainan, mengadakan dulu fun game, supaya anak merasa semangat. Di mana permainan tersebut, fun game tersebut diarahkan kepada materi yang akan kita berikan. Nah, semua itu diberikannya pada saat proses pembelajaran yang akan memotivasi peserta untuk belajar. Tidak lupa juga kita harus memberikan reward kepada peserta didik supaya termotivasi dan semangat untuk belajar. Nah, lalu memotivasi itu adalah merupakan aspek penting dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Karena apa? Karena motivasi dapat mempengaruhi minat belajar siswa. Ya, di mana motivasi tersebut dapat mempengaruhi minat belajar siswa. Motivasi akan berjalan dengan lancar apabila disertai dengan strategi pembelajaran bahasa Indonesia yang menyenangkan. Nah, semua itu saya dapatkan, saya pelajari, saya alami, lalu saya pahami bagaimana cara menuntaskannya. Nah, dan ini sumber rujukannya saya dari hasil pengamatan di kelas, juga hasil dari wawancara siswa, dan juga dari sumber-sumber yang lainnya. Ini adalah kegiatan pembelajaran bagaimana anak berkomunikasi, bersosialisasi, membaca dalam berkelompok. Di dalam berkelompok, tentu anak-anak harus bisa berkomunikasi dengan teman-temannya. Tidak boleh ada yang diam, dan kita harus berkeliling mengatasi tersebut dan membicarakannya, lalu memberikan motivasi pada anak-anak untuk bisa berkomunikasi di dalam kelompoknya. Nah, inilah hasil-hasilnya. Selain berkomunikasi, selain berbicara, berdiskusi, maka kegiatan di dalam presentasi yang berupa permainan bisa menjadikan siswa untuk senang dalam belajar. Ini adalah hasilnya dari berkomunikasi. Nah, selain di dalam ruangan, kita juga bisa berkomunikasi di luar ruangan. Lebih baik lagi, lebih aktif lagi dalam suasana santai, tenang, dan bisa memahami pembelajaran kepada apa yang kita tuju. Ya, demikian untuk